Bismillahirrahmanirrahim. Qala akhruj minha mad'uman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Jadi ini kalimat Allah kepada iblis yang kemarin sudah kita bahas ya, logis. Alasan tidak taatnya itu logis. Tapi selogis apapun ya tetap tidak boleh, tetap tidak pantas. Karena yang dilawan adalah Allah. Ya, karena yang dilawan adalah Allah. Jadi selogis apapun alasan dia tidak taat, ya, logika tidak bisa dipakai untuk membenarkan ketidaktaatan. Nah, saya ulangi ya. Logika tidak bisa dipakai sebagai pembenaran untuk alasan ketidaktaatan. Sehingga yang menciptakan, meskipun dia bilang saya diciptakan dari api dan dia hanya diciptakan dari tanah. Tapi bagaimanapun juga yang menciptakan api ya Allah. Yang menciptakan tanah ya Allah. Sehingga tidak layak untuk kemudian memakai alasan itu sebagai ketidaktaatan kepada Allah. Maka sebagai hukuman fakhruj. Wes minggato kamu. Fakhruj. Keluarlah kamu. Minha dari surga. Mad'umam madhura. Dalam keadaan terhina dan terusir. Terusir dari apa? Terusir dari rahmat. Kalau cuma terusir dari tempat gitu, hanya pindah tempat. Tapi ini tidak. Terusir dari tempat yang maknanya berarti terusir dari rahmat. Hanya karena sombong, terusir dari rahmat. Nah, ini yang harus kita pahami. Ingat ya, dulur ya. Jadi sekali lagi, setan itu alim, iblis itu alim sekali. Yang kedua, iblis itu abid sekali. Ya, saya ulangi ya. Setan itu alim sekali. Atau iblis itu alim, sangat paham, pengetahuannya luar biasa tinggi, ilmunya tinggi sekali. Ya termasuk ilmu ketauhidan loh ya. Jangan salah. Kita tidak pernah bertemu langsung Allah. Iblis bertemu. Dan abid apa? Ahli ibadah. Iblis itu ahli ibadah. Sujud dan beribadah kepada Allah itu puluhan ribu tahun sebelum Adam diciptakan. Istilah. Sealim-alimnya saya dan sampean, lulusan pondok manapun, apal kitab apapun, mengetahui nahwu, shoroh, batik, bayan, mantek, balagha, ma'ani, ya kan? Sampai tafsir hadis, ulumul Quran, ulumul hadis, apus. Zaman nggak ada apa-apanya dengan kealimannya setan iblis. Serius. Kemudian misalnya kita membanggakan ahli ibadah kita. Kita itu nggak ada apa-apanya dengan iblis waktu mereka di surga. Sebelum diciptakan Adam itu. Tunduk patuh tanpa pernah membantah Allah sehuruf pun. Bayangkan. Tapi justru karena apa itu tadi? Ketinggian perangkatnya itu dari ilmu dan ibadahnya itu yang kemudian membuat dia merasa bahwa tidak layak untuk taat tunduk kepada Adam. Ini saya ulang-ulang supaya apa, dulur? Supaya kita benar-benar tahu betapa kita harus menghindari sifat-sifat iblis itu. Karena apa? Konsekuensinya berat sekali. Ketika iblis diusir dari surga, itu adalah semacam simbolisasi diusir dari rahmat. Saya ulangi ya. Ketika iblis diusir dari surga, itu enggak hanya diusir dari surga sebagai sebuah makan, sebagai sebuah tempat, tapi juga diusir dari sebuah kondisi apa? Penuh rahmat. Waktu di surga dia taat itu, tunduk kepada Allah. Tapi begitu dia sudah dikeluarkan dari surga, dia berada dalam kondisi apa? Terusir dan terhina. Ini beda dengan Adam.
Adam nanti diceritakan juga diusir nanti, tapi posisinya beda. Nah, kalau kita lihat dulu, Allah berfirman, "Ukhruj minha mad'uman madhura." Kemarin sudah kita sama. Jadi surga tidak ada celah, tidak memberikan tempat sedikit pun buat orang yang sombong. Jadi orang yang sombong nggak akan pernah bisa masuk surga. Kemarin sudah kita pelajari ayatnya, bahwa orang yang masuk surga itu hanya orang yang di hatinya tidak ada sombong. Kalau ada sombong di hatinya, maka tidak akan pernah masuk surga kecuali ada unta yang masuk lubang jarum. Ya kan? Hatta yalijal min hadil hiyat, ya. Hiyat itu masuk lubang jarum. Tidak mungkin. Lalu dipertegas dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, dan saya sampaikan juga, bahwa kalau ada orang yang sombong di hatinya, meskipun sebesar dzarrah, kata Rasul, sebesar dzarrah itu berarti apa? Sebesar debu. Tidak akan dia masuk surga. Loh gitu loh dulur. Nggak takut lah kita. Saya sendiri dulur semua ya. Takut sekali karena perangkat untuk menjadi sombong itu saya punya. Sehingga resiko untuk sombong itu sangat mungkin saya itu. Nah itu loh, doakan juga saya ini. Benar. Oh iya, jangankan misalnya saya sudah memang sejak kecil di pondok, pendidikan formal juga tinggi, ya, juga ngajar, juga itu resiko sombong itu luar biasa. Nah, padahal tidak bisa masuk surga kalau masih ada sombong, akan takut saya, gitu loh. Tapi ya jangan hanya kayak saya. Orang kadang banyak yang miskin jelek, tidak punya duit aja bisa sombong kan? Oh bisa. Ada satu cerita dulu ya. Ada satu cerita gini. Ada satu cerita bahwa sombong itu bukan monopoli orang kaya saja, orang alim saja, orang yang berjabatan saja. Ada orang cerita, jadi ada seorang buta, orang buta, eh, lalu dia berjalan dengan memakai tongkatnya gitu ya, berjalan, terus makin lama dia makin minggir, minggir, minggir gitu. Nah, diingatkan sama orang, Pak, itu sungai loh, Pak, gitu. Sungai itu sebentar jatuh nanti gitu. Dan apa jawabnya sama si buta ini? Begitu dia bilang, itu nanti jatuh loh, Pak, itu sungai loh, Pak, itu. Dia bilang apa jawab? "Oh, siapa? Memang saya mau ambil air untuk pipis kok." Padahal dia tadi itu mau jatuh, memang benar-benar mau jatuh. Jadi dia tidak ingin diketahui kelemahannya dan gengsi. Kalau dianggap dia tadi mau jatuh itu gengsi. Untuk mengakui itu loh. Berarti dalam hatinya masih ada unsur sombong. Padahal ya buta, ya tidak punya apa-apa gitu loh. Jadi betapa sifat sombong itu sangat mungkin menjangkit siapapun. Baik miskin maupun kaya, baik awam maupun alim, baik orang abangan maupun abid ahli ibadah. Iya, itu loh, baik rakyat maupun apalagi pejabat. Pejabat kan memang mintanya dihormati. Orang di jalan ada disuruh minggir semua, wiu 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 wiu, minggir minggir minggir, ya kan? Jadi ayo hati-hati ya. Jadi setan iblis itu diusir dari surga bukan karena musyrik, bukan. Bukan karena kafir kepada Allah, bukan. Hanya karena apa? Sombong. Hanya karena satu bentuk kecalahan, yakni tidak mau dipimpin oleh orang yang dianggap lebih di bawahnya. Nah itu ya. Laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Nah, kemudian ini kan perintah, ini ancaman Allah. Dan siapa saja yang mengikuti kamu, kata Allah. Siapa saja yang mengikuti kamu, termasuk mengikuti caramu, sifatmu. Berarti kalau siapa saja yang sombong, kata Allah. Kan gitu berarti artinya. Kan setan diusir dari surga karena apa? Sombong.
Berarti siapa saja yang mengikuti kamu sombong, maka terusir dari surga. Maka kalimat Allah, la amla anna jahannama minkum ajmain. Sungguh kami akan penuhi jahanam dari orang-orang yang mengikutimu tadi itu. Semuanya, siapa saja. Nah, garis besar pertama adalah yang mengikuti setan berarti yang sombong. Nah, ini. Jadi ada satu apa satu kalimat Allah yang memang sama juga menyatakan bahwa kami akan memenuhi jahanam itu dengan orang-orang yang sama sekali dia punya hati tapi tidak dipakai untuk memikirkan kebenaran, punya mata tidak dipakai untuk melihat kebenaran, punya telinga tapi tidak dipakai untuk mendengarkan kebenaran. Mereka akan dipenuhi dengan neraka jahanam dengan itu. Coba dibuka itu. Nanti akan kita pelajari juga di ayat yang 79 surat Al-A'raf. Coba. 179 maaf. Surat Al-A'raf ayat 179. Tentang orang yang apa sih, bagaimana sih mereka. Sudah ketemu? Siapa yang belum baca? Silakan Mas Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Astagfirullahaladzim. Nah itu, ciri-ciri orang yang akan memenuhi neraka jahanam adalah punya mata, tapi ditunjukkan bukti-bukti kebenaran tidak mau. Punya telinga, tapi juga tidak mau dipakai untuk mendengarkan penjelasan kebenaran. Punya hati juga tidak mau dipakai untuk memahami, tidak mau, menutup diri. Nah ini bahayanya, makanya sampean alhamdulillah ada 173 kamera ini, ngaji bareng, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi mata untuk melihat kebenaran ya, diberi telinga untuk benar-benar mendengarkan penjelasan ayat Al-Quran, diberi hati benar-benar untuk menerima kebenaran ya, supaya tidak termasuk orang-orang yang mengikuti iblis ini ya. Benar, karena ini harus kita ikuti. Ayat-ayat yang menjadi peringatan ini benar-benar memperingatkan kita. Coba ya di ayat yang 19 ini. Wa ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannata fakula min haitsu syi'tuma wa la taqrabu syajarah fatakuna minadh dhalimin. Pada saat Adam setelah diciptakan, pertama kan sendirian ya, sendirian. Lalu dengan begitu banyak kenikmatan di surga, Nabi Adam merasa mungkin kesepian ya. Kemudian sama Allah, lalu diciptakanlah Hawa dari bagian tulang rusuknya. Ya. Nah, begitu sudah diciptakan, jadilah tidak sepi dunia itu, surga itu, karena diisi berdua Adam dan Hawa. Hawa tercipta di dunia untuk temani sang Adam. Nah, itu ada nyanyiannya gitu Pak Burman. Ingat Pak Burman? Nah, itu pas Pak Burman jatuh cinta begitu lagunya. Jadi akhirnya Hawa diciptakan untuk menemani sang Adam di Malang sana. Nah, nah setelah itu apakah berhenti? Enggak. Maka ada larangan dari sekian banyak kenikmatan, dari sekian banyak tumbuh-tumbuhan, makanan, kenikmatan. Satu aja Adam, Hawa ya. Kamu boleh menikmati apapun di surga itu. Mulai dari emas, intan, berlian, makanan, apapun wis sebebas-bebasnya. Satu saja. Wala taqroba hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati pohon ini. Jangan kamu dekati pohon ini.
Apa maksudnya? Ya pokoknya jangan. Nah, kan gitu. Nggak usah diterangkan sama Allah. Itu kan juga untuk ujian. Untuk ujian Adam dan Hawa, seberapa taat. Jadi nggak diterangkan kenapa-kenapa. Pokoknya kalau kamu mendekati itu, fatakuna minadz zalimin. Kamu akan menjadi orang-orang yang zalim. Jangan. Terus gitu aja. Nah ini kan juga pelajaran untuk kita. Ketika kita dilarang Allah, nggak usah. Loh kenapa? Itu Bani Israel. Itu Bani Israel. Cuman kalau dilarang, wis jangan gini, wis ikuti aja misalnya. Kamu jilbaban, tutup aurat. Loh kenapa? Kenapa? Nah ini akhirnya dicari-cari dalilnya. Oh ternyata jilbab itu tidak wajib. Oh ternyata jilbab itu hanya tradisi. Ya karena gitu itu. Maka dulu nenek moyang kita dilarang Allah. La taqroba. Ba-nya itu ada alifnya itu berarti 2 orang. Ya kan? Mewakili dhamir antuma. Janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Kenapa? Ya karena kalau kamu mendekati, kamu akan jadi orang zalim. Sudah, jangan. Nah, namanya manusia itu kan sifat curiosity-nya itu, penasarannya itu, curious itu ada sejak dulu. Sudah pun Adam dan Hawa juga penasaran, wes dimanfaatkan sama iblis. Iblis menggoda itu Adam pertama. Wah, pertama digoda, gak apa-apa Adam, kamu makan aja itu nggak apa-apa. Fawaswasa lahuma syaitanu. Nah, kita bahas dulu fawaswasa ini ya. Fawaswasa itu memberikan bisikan waswas dalam hati. Nggak ada kok kemudian seperti dalam cerita komik-komik dulu kan kalau kita kecil Adam dan Hawa lalu di pinggir pohon terus ada setan dalam bentuk ada bertanduk. Setan ya tidak menyerupakan gitu. Yang namanya waswasa, yuwaswisu, itu fisudurin mas dalam hati manusia. Jadi Adam dan Hawa yang nggak melihat kok kemudian ada iblis mak begonggong di dalam. Ya enggak. Ya sama dengan kita ketika ada bisikan untuk tidak taat, untuk males sholat, ya kayak gitulah. Males aku. Ya itu kira-kira bisikan siapa? Tapi kayak kan dalam hati kan kita milik sendiri. Sama Adam waktu itu dibisiki setan, fawaswasa itu ya di dalam hati, Mas. Jadi nggak kok kerasa ada setan di dalam fawaswasa, nggak ada gitu. Kalau kayak gitu kan ya kelihatan langsung, wah setan ini. Maka Nabi Adam waktu diminta oleh setan dengan pelan dalam hati, iya ya kayaknya enak pohon itu ya. Kenapa sih kok enggak boleh? Nah pertanyaan ini loh setan tadi itu. Adam enggak mempan. Sebentar, saya ingin tentang al-zalimin tadi. Al-zalimin itu maksudnya apa? Ya zalim, menganiaya diri sendiri. Kenapa? Wong segitu banyak kenikmatan di surga. Mungkin miliaran kenikmatan cuma satu yang dilarang aja kok mau dilanggar. Kak zalim dah kamu. Nah itu loh. Sama dengan kita ini. Kita ini udah dikasih udara gratis, sinar matahari gratis, ya kan? Udah dikasih makan, minum sama Allah, dikasih sehat, seluruh organ kita sehat semuanya. Masih aja minta ini itu. Kan gitu. Nah, hati-hati dengan keinginan itu. Kan punya Cherry kepengen Avanza, kepengen Alphard, kepengen Lamborghini, kepengen Bugatti Veyron, kepengen Rolls Royce, gitu kan? Terus naik, akhirnya kepengen Gulfstream. Tahu Gulfstream? Pesawat pribadi, sama aja. Lanjut ya. Jadi akhirnya kepengen terus. Nah ini bahaya, hati-hati karena itu dimanfaatkan setan. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Tujuannya setan apa? Untuk menampakkan aurat yang dulunya tersembunyi. Tapi apakah setan kemudian memberitahu gitu? Ya enggak, malah setan dia bilang gini. Bujukannya itu sebaliknya, dia bilang gini.
Waqala dan setan berkata, mana hakuma rabbukuma an hadhi syajarati illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin. Kamu tahu tak, Adam, kamu itu nggak boleh makan buah itu hanya biar kamu itu nggak jadi malaikat dan kamu biar nggak kekal di surga. Kalau kamu makan itu, wis jelas nanti jadi malaikat yang kekal kamu. Nggak ada kalimat kamu di situ. Yang ada di sini dalam hati itu ditumbuhkan gitu loh. Was-was. Apa Allah melarangku ini karena kira-kira biar aku nggak jadi malaikat ya? Gitu pertanyaan dalam hati itu. Jadi kayak dirinya sendiri. Apa aku dilarang makan buah ini itu karena biar aku nggak kekal di sini ya? Gitu munculnya itu. Jadi bukan kok, hai Adam kamu nggak gitu. Munculnya di hati itu begitu. Jadi munculnya di hati itu seolah-olah pertimbangan dirinya sendiri. Nah, digoda itu Nabi Adam masih bertahan. Tapi setan tidak putus asa. Berkali-kali Adam ditumbuhkan gitu, tapi masih kokoh untuk taat. Yang digoda selanjutnya siapa? Hawa. Hawa. Digoda. Wah, Hawa, kamu nggak pengen dah kulitmu itu biar nggak kendor. Gitu kan, biar abadi kan gitu. Kamu biar nggak tua, biar tetap di sini selamanya. Gitu. Nah, sudah mulai. Tergodalah Hawa, lalu Hawa menggoda Adam. Adam nggak mampu kalau digoda Hawa. Digoda setan masih mampu. Digoda Hawa nggak mampu. Berarti Hawa itu lebih. Lanjutkan. Lanjutkan. Berarti perempuan itu lebih apa? Daripada Lebih sakti. ayo. Lebih hebat. Sudah kuduga nih, sudah kuduga nih. Kalimatnya kok lebih hebat gitu Pak Burman. Iya. Kan tadi setan mau membisikkan kepada Adam tidak berhasil. Akhirnya setan membisiki Hawa atau perempuan. Begitu perempuan bisiki Adam berhasil. Berarti Hawa atau perempuan itu lebih apa daripada setan? Lebih jitu. Lebih jitu. Lebih lembut. Bukan hanya kalau lebih lembut apa lebih lembut. Ya, lebih berbahaya daripada setan. Gitu loh. Iya. Bukan lebih dari setan, Gus. Apa Pak Bakrul? Lebih dari setan. Nah iya, lebih apa? Itu kan. Makanya sampean laki-laki itu hati-hati lo. Ada lo ya. Ayatnya nanti tak tunjukkan besok lah. Tak tunjukkan betapa kita harus berhati-hati terhadap anak, terhadap istri. Itu musuhmu lo ya. Tapi nanti tak terangkan. Musuh bukan berarti untuk dibenci atau dijauhi atau disakiti, bukan. Tapi untuk diwaspadai. Gitu loh. Karena bahayanya ini, waduh. Nah, coba Dilor. Lebih lembut cara menggodanya itu. Nah, paling dul kena wisan niku. Iya, Pak. Ini paling dul ini tergoda selalu udah 3 bulan ini, Gus. Waduh. Jadi makanya apa kulkas pintu 12 kan gitu. Rumah lantai 14 dan lain sebagainya. Jadi ini pentingnya kita mendeteksi hati. Makanya Pak Guru Mokhtar ngajarin kita itu proyek besar manusia kedua itu melatih diri mengetahui musuh gaib setan karena was-wasnya itu di hati kita. Gitu. Dan ini nanti akan terang. Apa sih buah khuldi itu? Kenapa disebut buah khuldi? Tahu di sini nggak ada itu. Syajarul khuldi itu nggak ada di sini. Hanya la taqraba hadis syajarah. Syajarah apa? Syajar itu pohon, wet, aturan, larangan. Nah, buah khuldi, kenapa disebut khuldi? Ya karena setan ngomong tadi itu. La takuna minal khalidin, khuldi. Biar kamu nggak kekal. Kenapa? Setan ngomong kalau kamu makan buah itu akan kekal. Maka khuldi. Padahal justru nanti ayat akan selanjutnya. Begitu makan buah itu malah nggak kekal. Seandainya Adam dulu nggak makan buah itu, Nabi Adam, nenek moyang kita, kakek moyang gitu. Kakek moyang kita itu nggak makan buah itu, justru sampai sekarang masih di surga.
mungkin kita pun akan lahir di surga. Nggak repot-repot nyari sawit, nyari iya kan? Nggak repot-repot gini kalau kita dulu lahir di surga. Tapi karena makan buah itu, akhirnya justru kebalik dari yang diiming-imingkan setan, katanya makanlah itu kamu kekal, tapi justru dengan makan itu tidak kekal. Maka saya tunjukkan dulu. Ternyata ayat itu, khuldi itu ada di dunia juga loh. Khuldi itu sampai hari ini ada. Loh ada. Gitu. Coba dibuka di surat Al-Humazah. Ayo coba dibuka. Ayo kita buka surat Al-Humazah. Al-Humazah. Sudah? Coba dibaca di sana. Coba, ayo siapa yang belum baca? Ayat berapa, Gus? Mulai awal aja Bu Dia. Ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ampun, Gus, ampun. Ya. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia mengira bahwa hartanya dapat mengekalkannya, sekali-sekali tidak. Oke, stop. Di situ aja dulu. Di sini sampaikan, celaka orang-orang yang mencela. Siapa mereka? Orang yang biasanya itu adalah orang yang alladzi jama'a malahu adada. Dia selalu mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, sehingga dia mencela orang yang tidak punya harta dan sebagainya. Kenapa dia mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitungnya terus? Yahsabu annama lahu akhlada. Coba lihat pelan-pelan ayat itu. Dia mengira bahwa dengan hartanya itu dia akan akhlada. Apa? Kalimatnya sama itu. Kho, lam, dal, khuldi. Dia akan mengira bahwa dia akan kekal dengan harta itu. Berarti pohon khuldi di dunia ini adalah harta, jabatan, kekayaan, dan lain sebagainya. Itu hati-hati dengan itu. Karena orang kadang merasa dengan itu dia akan kekal selamanya di dunia, dia tidak akan mati, dia tidak akan pernah sengsara. Padahal sebaliknya, justru dengan jabatan yang ingin diraih, tidak habis-habis, semua pengen dikuasai, semua pengen ditaklukkan, dengan harta yang nggak habis-habis, semua pengen dimiliki. Kira-kira dia semakin punya banyak waktu nggak? Dia punya semakin sibuk nggak? Dia semakin banyak punya waktu untuk Allah, Rasul, dan untuk keluarganya? Enggak. Semakin capek enggak? Iya. Jadi yang diiming-imingkan setan seolah kan gini. Siklusnya kan gini. Ada seorang nasihati, dia beli pentol cilok gitu. Pak, sampean mau tak nasihati enggak? Oh ya, gimana Pak? Sampean kalau jualan cilok gini nih, mulai pagi sampai jam, saya jual cilok gini nih paling nanti jam 7 waktu anak-anak masuk sekolah, maksimal jam 11 saya sudah pulang. Gitu. Terus setelah pulang, ya saya menikmati waktu dengan keluarga, nanti kadang saya berkebun di rumah, saya juga kemudian bisa sholat jamaah, zuhur, asar, maghrib, bisa subuh, saya bisa. Oh, mau nggak saya nasihati? Oh ya gimana? Bapak, sekarang ini coba kembangkan usahanya. Zaman dengan uang berapa utang ke bank. Lalu misalnya utang ke bank nggak banyak-banyak, 5 juta aja. Kemudian bikin rombong 10. Lalu suruh orang atau minta orang untuk bikin itu. Nah dengan bikin itu nanti Bapak akan bisa cicilan paling nggak sampai 2 tahun sudah lunas, rombong sudah milik Anda. Berkembang toh, uang juga minimal sudah 1 juta per hari itu. Ya terus, nah setelah 5 tahun, Anda bisa mengembangkan lagi, ngambil paket kredit yang lebih besar. Minimal 10 sampai 100 juta. Asumsinya bisa bikin sampai 100 rombong. Nah itu bisa lebih luas lagi itu.
bisa lebih luas lagi. Kalau Mic-nya mati, Gus. jadi ketika kemudian diberi gitu, dengan uang 100 juta, sampai nanti akan bisa membuat 100 rombong. Dan dengan 100 rombong bisa membuat orang bekerja 100 orang lebih. Dengan begitu, zaman akan lebih banyak itu. Jadi bisa memanfaatkan waktu yang tadi itu, waktu yang mulai zuhur sampai malam itu bisa untuk bikin pentol. Jadi nggak sia-sia gitu. Terus ditanya sama si tukang cilok ini, terus setelah aku punya uang 1 miliar itu bisa apa? Ya ketika zaman punya uang 1 miliar, biar bisa lebih banyak waktu lagi. Oh, maksudnya bisa banyak istirahat. Iya. Nah, kalau saya sekarang dengan cilok 1 aja saya sudah banyak waktu, kenapa saya harus susah-susah kayak gitu? Nggak bisa ngomong dia. Jadi itu tadi runutannya betapa sebenarnya bisikan, padahal nanti jelas kurang tidurnya dan lain sebagainya. Nah, khuldi yang dimaksud oleh setan tadi seringkali itu berbalik dari apa yang dijanjikan oleh setan. Dan hati-hatinya bukan kok kemudian sampean tidak boleh sama sekali, tapi hati-hatilah, celakalah dengan waspadalah dengan bisikan yang itu tadi, seolah-olah tadi. Makanya nanti insya Allah besok kita akan bahas lebih detail lagi ya, lebih detail lagi. Ini waktunya sudah habis. Bagaimana nanti akhirnya Adam, tentang saya ingin besok akan sampaikan tentang apa beda aurat badani dan aurat ruhani. Insya Allah besok akan kita bahas terkait dengan kasus Nabi Adam ini ya. Intinya sekarang ayo kita hati-hati dengan semua bisikan yang ada di hati ini. Tidak semuanya yang logis itu benar-benar menyelamatkan kita. Kita harus hati-hati bahwa selain logika kita tetap juga harus menggunakan nurani dan insting kebenaran hati kita. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah merahmati kita, menjaga kita dari godaan dajjal, setan, iblis dan sekutunya, sehingga kita benar-benar selamat dunia akhirat ila akhirih. Kita semangat di channel ini ya. Insya Allah besok kita akan bahas lebih tentang aurat lahir dan aurat batin. Kalau merahmati kita, menuntung kita dalam siratal mustaqim. Minallahumma sholli wa barik alaihi. Allahumma firil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat wal Allahumma atina fi man atayt wa afina fi man tawallayt wa fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma da'fana al-bala wal waba wa hastina dan jangan qarabana matina wa sabina. Allahumma rfa' darajatana wa qina Rabbana man afaqtuna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab Allahumma afrigh lana sabra wa sabbit imanana wa Rabbana Allahumma fa'al lana bi rahmatika Allahumma anzil 'alaina rahmatan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina wa rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.